Om Swastiastu, selamat sore masyarakat Bali yang saya cintai dan saya banggakan. Sore hari ini saya menyampaikan informasi tentang perkembangan kasus COVID-19 dan juga tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Bali bersama Satgas untuk menguatkan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Untuk kasusnya dapat saya informasikan sebagai berikut. Sampai hari ini jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan adalah 155 orang. Artinya hari ini ada penambahan pasien dalam pengawasan sebanyak 9 orang dibandingkan kemarin. 9 orang ini terdiri dari 2 orang WNA dan 7 orang WNI. Dari 155 pasien dalam pengawasan yang saya sebutkan tadi, telah dilakukan uji sampel swabnya dan telah keluar sebanyak 116 orang. Hasilnya adalah 97 orang dinyatakan negatif dan 19 orang positif. Kemarin saya sudah sampaikan jumlah kasus positif adalah 19 orang. Hari ini 19 orang, artinya tidak ada penambahan. Dari 19 orang kasus yang positif ini, 4 orang telah sembuh. Jadi hari ini 4 orang telah sembuh, terdiri dari 3 orang WNI dan 1 orang WNA. Karena telah sembuh melalui uji tes 2 kali, hasilnya negatif, maka keempat orang ini telah diperkenankan pulang dari rumah sakitnya. Sedangkan yang meninggal masih tetap 2 orang. Itu perkembangan kasusnya. Kita semua berharap tidak ada lagi penambahan kasus positif di Bali. Kuncinya adalah kedisiplinan kita semua untuk mengikuti arahan kebijakan pemerintah tentang protokol pencegahan COVID-19 ini. Selanjutnya, saya informasikan kepada seluruh masyarakat Bali bahwa pemerintah Provinsi Bali terus menyempurnakan, melengkapi, dan meningkatkan kebijakan-kebijakan untuk pencegahan COVID-19 ini. Hari ini dapat saya informasikan bahwa kebijakan itu pada dasarnya ada 2. Yang pertama adalah upaya memperkecil risiko atau kedatangan risiko dari luar Bali. Kemudian yang kedua adalah memperkecil risiko di dalam daerah Bali itu sendiri. Kebijakan yang terkait dengan upaya memperkecil risiko yang datangnya dari luar untuk hari ini diambil beberapa langkah. Yang pertama, Bapak Gubernur telah bersurat. Tadi pagi Pak Gubernur telah bersurat kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk mohon agar para pekerja migran asal Bali atau pekerja migran Indonesia yang akan pulang ke Indonesia supaya dilakukan tindakan-tindakan terorganisir di luar negeri atau dari negara asal mereka akan pulang ke Indonesia. Saya ulangi, Bapak Gubernur bersurat kepada Menteri Luar Negeri agar Menteri Luar Negeri menugaskan kepala-kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk melakukan tindakan-tindakan terorganisir terhadap para pekerja migran kita atau warga negara Indonesia yang akan pulang dari luar negeri ke tanah air, termasuk ke Bali. Tindakan terorganisir itu maksudnya adalah melakukan tindakan pemeriksaan kesehatan, melakukan uji atau tes swab untuk memastikan
tidak terinfeksi COVID-19. Kemudian melakukan karantina bagi mereka yang memenuhi syarat untuk karantina. Kemudian hanya yang sehat dan negatif dari COVID-19 ini yang diizinkan pulang ke tanah air, termasuk ke Bali. Sementara yang positif atau terindikasi terinfeksi COVID-19 agar ditangani terlebih dahulu oleh kantor perwakilan Republik Indonesia kita di luar negeri. Ini adalah upaya untuk memperkecil datangnya potensi-potensi COVID-19 masuk ke tanah air, termasuk ke Bali. Karena kita memiliki pengalaman bahwa salah satu atau beberapa orang pekerja migran kita setelah pulang dari luar negeri ternyata di Bali dilakukan tes, kemudian hasilnya positif. Belajar dari pengalaman itu, maka kita memohon kepada Menlu untuk melakukan tindakan terlebih dahulu di tempat asalnya. Hanya yang sehat dan negatif yang diizinkan pulang. Surat Bapak Gubernur itu langsung mendapat respon dari Ibu Menteri Luar Negeri. Tadi juga, ya, suratnya telah kita kirim lewat WhatsApp dan kemudian beliau memberikan respon sangat mendukung dan bahkan akan segera memulai langkah-langkah itu. Sehingga dengan demikian maka ancaman potensi risiko dari luar bisa kita kurangi. Ditambah lagi dengan upaya-upaya tambahan yang kita lakukan terhadap para pekerja migran kita atau warga negara kita yang pulang dari luar negeri. Meskipun mereka telah membawa health certificate, kemudian suhu tubuhnya di bawah 38 derajat Celcius, memperlihatkan kondisi sehat. Tetapi sebagai bagian dari upaya untuk mencegah potensi sekecil apapun kehadiran COVID-19 ini dari para pekerja migran kita atau dari warga negara kita yang pulang dari luar negeri, maka Satgas melakukan tes atau rapid test kepada para pekerja migran kita setelah tiba di Bali. Ada tes yang kami lakukan di tempat karantina, ada juga rapid test yang kami lakukan di bandara. Nah, setelah melewati rapid test ini, kemudian semuanya menyatakan negatif, kondisinya sehat, maka kita berikan surat keterangan untuk selanjutnya melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing secara disiplin. Itu kebijakan pertama untuk mencegah masuknya potensi COVID dari luar negeri. Kemudian yang kedua, kita juga harus mencegah masuknya COVID-19 ini dari luar Pulau Bali. Oleh karena itu, maka pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan juga pemerintah daerah setempat mulai kemarin dan bahkan hari ini terus dikuatkan untuk memfilter warga masyarakat yang memasuki Pulau Bali. Harus memiliki tujuan yang jelas sebagaimana saya katakan kemarin, dan harus dipastikan dalam kondisi sehat dan tidak terinfeksi COVID-19. Karena itu di Pelabuhan Gilimanuk, di Pelabuhan Padangbae telah dilakukan pengetatan semakin ketat dan semakin ketat. Tetapi semuanya kita tempatkan dalam bingkai pencegahan COVID-19 di Provinsi Bali. Jadi itu kebijakan yang berkaitan dengan upaya pencegahan COVID-19 dari luar Pulau Bali. Kemudian tentu itu tidak cukup. Oleh karena itu maka harus juga dilakukan tindakan-tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 di Bali sendiri. Beberapa kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Provinsi Bali, dioperasionalkan oleh Satgas tentu sudah banyak, dari beberapa hari saya umumkan. Hari ini kami memperkuat lagi upaya itu, yaitu tadi Satgas sudah bersurat kepada kepala desa atau perbekel dan lurah seluruh Bali, meminta agar pemerintah desa atau pemerintah kelurahan membuat instruksi
kepada semua warga masyarakat desa atau warga masyarakat kelurahan yang baru pulang dari luar negeri agar melaporkan diri ke kantor desa atau ke kantor kelurahan. Dengan laporan tersebut, maka pemerintah desa, pemerintah kelurahan akan memiliki data yang jelas tentang siapa warganya yang baru pulang dari luar negeri. Data itu kemudian digunakan oleh posko desa, baik oleh pemerintah desa adat, Babinsa, Babin Kamtibmas, untuk bersama-sama menegakkan disiplin kepada warga masyarakat tadi untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau lebih, ya, karena kondisi kita masih seperti ini. Dan kemudian juga data itu digunakan untuk melakukan pengawasan oleh posko desa kepada warga masyarakat itu. Jadi itu adalah upaya ke dalam yang terus memperkuat pencegahan COVID-19 ini. Berikutnya, Satgas juga di samping melakukan upaya-upaya tadi, tentu upaya niskala juga harus kita lakukan, ya, karena itu telah dilakukan beberapa pencariannya di beberapa tempat yang memiliki vibrasi yang kuat, memohon kepada Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberikan kekuatan untuk bisa menghindari COVID-19 ini secepat mungkin. Selanjutnya, kebijakan untuk karantina tetap kita lanjutkan, ya. Terutama sekali kepada warga masyarakat kita atau pekerja migran yang pulang dari negara-negara yang terdampaknya sangat kuat, ya, 10 negara sebagaimana diumumkan oleh pemerintah. Terhadap mereka kita masukkan karantina, lalu dilakukan tes kesehatannya. Setelah dinyatakan negatif, maka tentu dipersilahkan untuk melanjutkan karantina mandiri di rumah masing-masing. Jadi sebenarnya tetap karantina, hanya karantinanya bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali di tempat karantina. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, dinyatakan negatif dan sehat, maka melanjutkan karantina lagi di rumahnya, di bawah pengawasan posko desa. Jadi itu beberapa kebijakan yang diambil pada hari ini. Itu semua dalam rangkaian menguatkan upaya-upaya kita untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini supaya tidak meluas. Tetapi kata kunci yang paling menentukan untuk keberhasilan memenangkan peperangan melawan COVID-19 ini adalah ketaatan dan disiplin masyarakat. Setiap individu masyarakat Bali untuk mengikuti protokol atau tata cara pencegahan COVID-19 ini sebagaimana telah dipublikasikan dalam berbagai media secara terus-menerus. Jadi kalau setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap keluarganya, bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, maka dia harus melaksanakan kaidah-kaidah atau tata cara pencegahan COVID-19 ini dengan baik. Antara lain dengan tetap menjaga physical distancing atau jarak satu sama lainnya, mengurangi aktivitas di luar rumah, meniadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak, senantiasa rajin menerapkan atau melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, memakai sabun pada air yang mengalir setiap saat, membersihkan tubuh, pakaian ketika tadi kita dapat keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, kemudian rajin juga berolahraga, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, memberikan tubuh asupan nutrisi yang seimbang. Jadi bila itu bisa kita lakukan dengan disiplin, maka kita semua percaya bahwa COVID-19 ini dapat kita hentikan sampai di sini. Bahwa hari berikutnya masih ada penyebaran COVID yang dilihat dari penambahan kasus positif, itu adalah indikasi bahwa kita belum disiplin melaksanakan protokol
pencegahan COVID-19 ini. Kalau kita semuanya disiplin, maka saya punya keyakinan tidak akan ada penambahan kasus positif COVID-19 di Bali. Karena benteng-benteng pertahanan juga kita perkuat. Benteng pertahanan dari luar negeri, benteng pertahanan dari luar daerah, kita terus perkuat. Kuncinya sekarang adalah ada di dalam. Kedisiplinan warga kita di dalam akan menentukan upaya kita untuk bisa mengakhiri penyebaran COVID-19 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi kami meminta kepada seluruh masyarakat Bali, mari kita bertanggung jawab terhadap keselamatan diri kita, keluarga kita, warga masyarakat kita, dan daerah yang kita cintai bersama ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat sore. Baik, pertanyaan Pak. Saya Winata dari Bali TV dan Bali Pos. Pertama, rapid test yang dilakukan terhadap anggota DPRD Bali. Ini apakah sebuah kebenaran? Kalau kebenaran, kenapa harus DPRD Pak? Yang ini apa dari Setgas mungkin bisa ada penjelasan. Yang kedua, berkaitan dengan balita di Gianyar. Saya kebetulan tadi wawancara juga dengan Pak Bupati Gianyar. Ada yang positif itu balita. Nah, apakah Satgas itu sudah mengetahui informasi ini, dan apakah sudah termasuk dalam 19 orang yang positif yang balita? Itu sudah diakui oleh Pak Bupati tadi. Ya. Terima kasih Pak. Ya, jadi begini, yang pertama tentang rapid test yang dilakukan atau terhadap anggota DPRD Bali, itu adalah atas permintaan Ketua DPRD dengan mempertimbangkan karena banyak anggota DPRD yang dalam beberapa minggu terakhir kami banyak melakukan kunjungan-kunjungan keluar daerah, termasuk juga ke Jakarta. Ya kan? Hanya saja pada saat itu kita belum memiliki rapid test sehingga kita tunda. Ya, kita tahu kan DPRD karena tugasnya banyak melakukan kunjungan keluar daerah, terutama sekali ke Jakarta, sehingga menjadi kelompok yang beresiko. Hanya ketika rapid test datang, permohonan itu kita tunda terus, ya, karena kita mengutamakan kelompok-kelompok beresiko yang lainnya. Ketika bantuan rapid test pertama kali datang, kami memprioritaskan atau Satgas memprioritaskan kepada kelompok-kelompok yang paling berisiko. Siapa itu? Para petugas medis, para medis yang menangani PDP di rumah sakit. Yang kedua, para pekerja migran yang baru pulang, baik di karantina maupun di bandara. Ya, setelah itu kita lakukan, kemudian kita mendapatkan bantuan lagi kemarin rapid test, maka tersedia jumlah yang cukup, maka permintaan DPRD baru bisa kami penuhi. Ya, sebenarnya sudah lama mereka minta. Mereka ada kekhawatiran karena kan kasus positif banyak di Jakarta. Mereka baru saja kembali dari Jakarta. Oh, hasilnya sudah ada Pak? Rapid testnya, ya. Mestinya sudah ada, ya. Tetapi belum dilaporkan kepada saya, Ya. Kemudian yang kedua tentang kasus positif di Gianyar. Jadi begini, sekali lagi saya ingatkan kepada kawan-kawan media dan juga kepada kawan-kawan pejabat pemerintah di kabupaten kota dalam protokol pengujian, ya, swab, terutama sekali baik melalui rapid test maupun PCR, ada protokolnya. Protokolnya begini, untuk rapid test atau tes yang dilakukan melalui PCR di laboratorium daerah maupun di laboratorium pemeriksa yang di Surabaya, kalau hasilnya negatif, maka bisa disampaikan kepada orang yang dites tadi atau kepada pihak lain. Tetapi kalau dalam pemeriksaan awal itu ada indikasi positif oleh laboratorium daerah, maka ini harus diuji ulang di laboratorium rujukan, yaitu laboratorium Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan. Karena itu yang memiliki otoritas menyatakan itu positif hanya satu, yakni laboratorium rujukan Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan. Saya menduga
informasi-informasi yang positif didapatkan oleh kawan-kawan media di lapangan ini adalah dari hasil uji yang kita lakukan di daerah. Karena laboratorium kesehatan Rumah Sakit Sanglah kan sudah melakukan uji, ya kan. Mungkin di situ diinformasikan positif, ya. Tetapi ini belum valid. Ya. Karena itu maka swabnya harus dikirim lagi ke laboratorium rujukan untuk diuji ulang. Ini artinya laboratorium rujukan punya tingkat kesahihan atau tingkat presisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laboratorium daerah. Ya. Karena itu kita menghormati protokol ini. Ya. Jadi kalau ada temuan positif dalam uji-uji di daerah ini tidak boleh disampaikan. Karena harus disampaikan dulu ke pusat. Satgas tentu sangat menghormati protokol itu. Ya. Karena itu konteksnya itu ya. Jadi yang disampaikan negatif itu belum terkonfirmasi oleh laboratorium rujukan. Jadi kita dalam posisi menunggu. Kalau itu memang sudah keluar dari sana, baru kita sampaikan. Tapi kalau pasien yang balita itu ada nggak Pak yang tidak masuk dalam sini? Ya. belum masuk? Belum masuk dalam positif yang diumumkan itu. Ya. Tapi ada pasien yang dirawat di sana, PDP yang balita. Ya, saya belum tahu persis. Ya. Karena kami pegangkan jumlah saja angka. Ya. Ada? Ya, terima kasih Pak. Saya Sinta dari Kompas TV Biro Bali. Saya mau menanyakan, tadi Bapak menyebutkan ada 4 pasien yang dinyatakan sembuh. 1 diantaranya merupakan WNA. Keempat pasien tersebut, apa sih yang menjadi indikator kesembuhan dari pasien tersebut? Kemudian bagaimana prosedur pasien itu setelah sembuh? Apakah ada proses karantina lagi atau bagaimana untuk pasien tersebut? Dan bisa tidak dibuka Pak, kalau untuk pasien yang sembuh ini mereka usianya berapa aja sih? Terima kasih. Ya. Seorang pasien dinyatakan sembuh, yang pertama adalah dari kondisi kesehatannya yang bisa kita lihat. Mereka dalam kondisi fisik yang sehat, tidak lagi menunjukkan gejala sakit. Ya kan? Kemudian yang kedua, secara klinis hasil uji lab swabnya negatif 2 kali berturut-turut. Ya, jadi harus 2 kali berturut-turut negatif baru bisa dinyatakan sehat. Ya. Setelah itu dipulangkan karena sudah melalui proses isolasi yang mungkin cukup lama di rumah sakit dan sekarang sudah uji lab 2 kali dinyatakan negatif, tentu boleh pulang, ya kan? Tentu boleh pulang, tidak melalui karantina lagi, ya kan? Nah, mengenai yang sembuh ini saya katakan tadi 1 orang warga negara asing, 3 orang warga negara Indonesia. Saya kebetulan tidak pegang datanya sampai ke umur ya. Jadi mohon maaf, nanti bisa Pak Kadiskes yang menjelaskan kalau soal umurnya. Saya Cok Devi dari TVRI Bali. Ada beberapa pertanyaan titipan juga nih Pak terkait Satu-satu dengan ya, satu-satu Pak. Terkait dengan ini kan soal larangan mudik nih Pak. Tadi mungkin sudah dipertegas juga terkait dengan pembatasan seleksi lebih ketat. Ada juga yang orang-orang yang kemudian mencuri start untuk mudik. Bagaimana kemudian dengan orang-orang nikah Pak? Terima kasih. Ya, jadi begini, pembatasan ini sudah berlaku di seluruh Indonesia, bukan hanya di Bali, ya kan. Larangan mudik juga sudah berlaku dari kemarin. Ya, kalau ada orang yang mencuri start, maka tentu dia akan menghadapi pemeriksaan di pelabuhan, ya kan, di pelabuhan. Kalau di pelabuhan diketahui melalui pemeriksaannya itu ternyata tidak memiliki kepentingan yang mendesak, kepentingan yang signifikan, kepentingan yang memenuhi kaidah-kaidah yang dikecualikan dalam pembatasan itu, maka tentu dia akan dipulangkan. Saya sudah mendapatkan laporan dari Kadis Perhubungan bahwa di Gilimanuk tadi banyak yang dikembalikan, ya kan, banyak yang, ya angkanya saya tidak hafal persis ya, nanti Pak Kadis Perhubungan yang tahu karena dia yang bertugas di lapangan. Jadi banyak yang dikembalikan. Tapi kalau memenuhi syarat, sebagaimana yang saya katakan kemarin, berkaitan dengan logistik, berkaitan dengan membawa sarana kesehatan, berkaitan dengan dukungan terhadap upaya pencegahan COVID-19, ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat urgent,
tentu memang harus diloloskan, harus diberikan. Ya. Tadi di nasional itu disampaikan bahwa pemerintah atau Pak Jokowi sudah menetapkan Perpu, Pak, yang Peraturan pemerintah PPPE. pengganti undang-undang. Ya. Perpu, peraturan pemerintah ya. Ini yang kemudian apakah ini sudah sampai di daerah atau ada kebijakan, belum, Pak? Ya, belum. Belum Saya bisa juga baru mendengarnya di TV. Ya. Oke. Belum. Ya. Belum bisa disikapi, Pak? Ya? Belum. Kita juga sama-sama baru mendengarnya di televisi setengah jam yang lalu. Berkaitan dengan perubahan status, Pak, yang menaikkan status menjadi tanggap darurat Nike, apa sebenarnya dampaknya, Pak, terhadap aktivitas kemudian di Bali? Apa mungkin aktivitas juga di pintu-pintu masuk? Seperti apa kemudian penetapan status tanggap darurat itu, apa dampaknya terhadap masyarakat, dari kehidupan di masyarakat Niki, Pak? Ya. Status dalam keadaan bencana ya atau darurat itu ada 3 tingkatan. Ya, ini teknis kebencanaan ya. Yang pertama itu namanya siaga darurat. Kalau siaga darurat itu artinya potensi bahaya itu sudah ada di depan mata. Tapi bahayanya itu sendiri atau hasadnya itu sendiri belum datang menjadi nyata. Ya kan? Nah, pada kondisi siaga darurat itu yang kita lakukan adalah persiapan menghadapi situasi darurat. Ya kan? Dulu kita menetapkan siaga darurat karena ada beberapa warga asing, ya kan, warga negara Indonesia yang memeriksakan diri ke rumah sakit, melaporkan diri ke rumah sakit, kemudian dimasukkan dalam status pasien dalam pengawasan. Itu artinya ada potensi ancaman. Karena itu kita melakukan persiapan. Persiapannya apa? Yang pertama adalah menyiapkan rumah sakit. Menunjuk rumah sakit yang akan menjadi rujukan. Kemudian menyiapkan ruang-ruang isolasi. Menyiapkan alat pelindung diri. Kemudian melakukan upaya-upaya desinfeksi, penyemprotan. Menghimbau kepada masyarakat akan datangnya potensi bahaya ini. Jadi dalam konteks itu, dalam konteks siaga, itulah yang dilakukan. Sekarang dalam perkembangan terakhir, ya, dalam perkembangan saat ini, sudah terjadi angka yang positif naik. Kemudian ada korban jiwa. Jumlah PDP semakin banyak dan tersebar. Tidak hanya dulu awalnya di Rumah Sakit Sanglah, tersebar sekarang di beberapa rumah sakit di kabupaten. Nah, karena itu maka Satgas tentu melakukan evaluasi. Ini situasinya berbeda. Kalau dulu baru kita melihat potensi bahaya. Sekarang kita sudah melihat bahaya atau hasad itu, resiko itu sudah menjadi kenyataan. Maka tindakan yang dilakukan tentu berbeda. Kalau pada masa siaga darurat, yang kita lakukan adalah membangun kesiapsiagaan. Tetapi pada masa tanggap darurat, kita melakukan tindakan-tindakan yang lebih konkret. Ya. Untuk apa? Untuk penyelamatan orang yang telah menjadi korban. Ya. Pertolongan kepada orang yang telah menjadi korban. Memperkecil ruang gerak supaya tidak ada korban-korban berikutnya. Jadi tindakannya lebih tegas lagi, bukan lagi persiapan. Tetapi kita sudah menghadapi situasi yang nyata. Nah, ini teknis kebencanaan. Dampaknya itu tentu pada sisi pemerintah. Ya, sisi pemerintah. Apa yang harus dilakukan pemerintah pada situasi siaga dan pada situasi tanggap? Ini pada pemerintah. Tidak pada masyarakat. Masyarakat dalam kondisi siaga diminta untuk selalu waspada. Dalam kondisi tanggap darurat harus meningkatkan kesiapsiagaannya. Ya, itu teknis kebencanaan. Jadi pada masyarakat hanya tetap diminta ketaatannya. Karena potensi bahaya tadi pada waktu siaga saat ini sudah menjadi kenyataan. Ya, kalau dulu kita hanya waspada, sekarang bukan lagi waspada, lebih daripada waspada. Gitu. Ya, itu dampaknya ya. Ya. Karena itu maka kita mulai melakukan pembatasan kunjungan dari luar negeri, pembatasan kunjungan dari luar daerah,
pengetatan karantina, termasuk karantina mandiri di rumah masing-masing. Jadi itu implikasinya, ya. Untuk 300 ABK yang tadi malam datang ke Bali itu Pak, melalui Bandara Ngurah Rai, seperti apa kondisinya sekarang? Berapa yang dikarantina? Atau ada yang sudah menjalani rapid test mungkin? Ya, tadi malam kita kedatangan saudara-saudara kita, para kru kapal pesiar sebanyak 300 orang lebih, ya. Kita sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan apakah para kru ABK ini atau kru atau ABK kapal pesiar ini dalam kondisi sehat atau tidak, dalam kondisi sudah diperiksa COVID-19-nya atau tidak. Dari komunikasi itu sudah diyakinkan bahwa semuanya dalam kondisi sehat, semuanya telah membawa health certificate, semuanya telah dites menggunakan PCR yang hasilnya negatif. Karena itu maka Kementerian Luar Negeri mengizinkannya pulang melalui komunikasi dengan kami. Tetapi kita di Bali sebagai bentuk kewaspadaan yang lebih tinggi lagi, maka kita merasa tidak cukup dengan itu. Kami Satgas merasa perlu untuk melakukan tindakan tambahan. Meskipun sudah diyakinkan bahwa itu sudah dites PCR, sudah membawa health certificate. Tapi kami tetap melakukan tindakan tambahan, yakni melakukan rapid test di Bandara Ngurah Rai tadi malam ketika semuanya datang. Karena jumlahnya 300-an orang, maka Satgas mengirim personil dalam jumlah yang cukup banyak. Kurang lebih 25 orang melakukan pemeriksaan di bandara. Hasilnya semuanya betul seperti yang dikatakan oleh Kementerian Luar Negeri, semuanya negatif. Oleh karena itu, maka tadi malam juga kepada mereka, saudara-saudara kita 300 orang itu telah dipersilahkan pulang untuk wajib melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing. Jadi kita sudah menerapkan protokol yang sangat ketat di luar negeri maupun di pintu masuk kita, ya. Terakhir mungkin Pak, ini berkaitan dengan pemotongan gaji yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Apakah Pemprov Bali juga memiliki pemikiran yang sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pemotongan gaji kepala daerah maupun juga aparatur sipil negara? Ya. Terima kasih Pak. Sampai hari ini tidak ada pemikiran untuk itu. Kita bekerja dalam kerangka regulasi yang ada pada saat ini, di mana pemerintah telah mengeluarkan instruksi Presiden, Menteri Keuangan telah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri yang substansinya sama, agar daerah menggunakan APBD untuk menangani ini. Pertama, menggunakan belanja tidak terduga. Kalau tidak cukup, maka daerah dipersilahkan melakukan refocusing, realokasi, supaya semua dana yang ada yang telah dianggarkan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan difokuskan untuk COVID. Jadi APBD kita masih punya cukup dana untuk membiayai ini, sehingga belum ada pikiran untuk membuat kebijakan memotong gaji ASN kita, apalagi di tengah situasi saat ini. Oke, cukup ya. Baik, terima kasih. Selamat sore.